Shalom. Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam perayaan masa penciptaan 2023 dengan tema Biarlah keadilan dan kedamaian mengalir. Kita merayakan masa penciptaan ini bersama-sama dengan saudara-saudari kita umat Kristen di segala penjuru dunia. Kita masuki peribadahan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1, 4, dan 7, Hai makhluk alam semesta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang kamu tuntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Terima
Saudara-saudara terkasih, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita percaya dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau rimba belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah dan gas pembuangan dari pabrik-pabrik yang mengandung racun yang merusak sumber air minum dan pernapasan manusia. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau cipta. Ya Allah, ratusan manusia telah membuat alam hancur. Hutan semakin membusuk, laut, danau dan sungai polusi, hewan-hewan kehilangan habitat, dan bumi semakin panas. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua ciptaan, pulihkanlah kehidupan di bumi. Ya Allah, bencana-bencana ekologis semakin sering terjadi di sekitar kami. Kekeringan, longsor, gelombang panas, banjir bandang, dan sebagainya. Semua karena kerakusan dan ketidakpedulian manusia. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami. Saudara-saudara, dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudari sekalian, marilah kita membaca secara bergantian firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian
supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemudahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada diberikan sedikitpun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Kita akan mendengarkan warta pelayanan Minggu 24 September 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis, artinya Allah Tritunggal, dengan topik minggu Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya. Bagian kedua, informasi pelayanan umum. Yang pertama, pelantikan guru sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 24 September 2023, pada ibadah pukul 11 WIB, gereja kita melaksanakan pelantikan guru sekolah minggu yang baru, dipimpin oleh pendeta resort, kepada 8 orang, yaitu yang pertama, Ana Margareta Lumban Tobing. Yang kedua, Angel Yohana Sibarani. Ketiga, Citra Marina Sihombing. Keempat, Dira Angelita Sinurat. Kelima, Christina Magdalena Siaan. Keenam, Rio Bayu Putri Napitupulu. Ketujuh, Rusliana Pasaribu. Dan yang kedelapan, Pesta Natalia Sinaga. Yang kedua, ibadah khusus Minggu Ekologi. Sehubungan dengan hasil rapat NPS HKBP di Februari 2023, ditetapkan seluruh HKBP akan mengadakan ibadah khusus pada Minggu 24 September 2023 untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau Minggu Ekologi. Untuk itu, pada hari ini kita akan mengadakan ibadah khusus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di semua ibadah, dan setelah pembacaan warta ini akan dibacakan hasil rapat MPS tersebut. Ketiga, persembahan khusus untuk Sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, gereja kita akan memberangkatkan pensiun 1 orang Sintua, yaitu Sintua Kolester Simarmata dari Week 8. Sehubungan dengan itu, maka pada hari ini Minggu tanggal 24 September 2023, di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan dalam amplop sebagai tanda kasih kita atas pelayanan Sintua Kolester Simarmata yang akan memasuki masa pensiun Sintua. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah, dan persembahan untuk Sintua yang memasuki masa pensiun dikumpulkan setelah khotbah ke depan. Keempat, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah, dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan CD reguler ditiadakan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga dalam amplop setelah khotbah ke depan. Kelima, retet punguan Ina Kamis. Pada hari Jumat sampai dengan Sabtu 29 sampai dengan 30 September 2023, punguan Ina Kamis akan diadakan retret bertempat di Lembang, Bandung, yang didampingi oleh Bibelfro Bertauli Hutauruk. Kita doakan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Keenam, kunjungan gerejawi. Pada hari Jumat sampai dengan Senin,
tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2023, Naposo Transiamus akan berangkat kunjungan gerejawi ke HKBP Piaraja, Resort Piaraja, Distrik 2 Silindung. Rombongan ini dipimpin oleh Pendeta Romauli Siaan STH. Kita doakan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketujuh, rapat seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 24 September 2023 pada pukul 15 WIB bertempat di gedung sekolah minggu akan diadakan rapat evaluasi dan pemilihan panitia Natal sekolah minggu 2023. Dihimbau kepada peserta rapat untuk hadir tepat waktu. Kedelapan, Malam Nada dan Dana HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, HKBP Distrik 21 Banten akan melaksanakan Malam Nada dan Dana HKBP Distrik 21 Banten. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Prima Tangerang Kota, masuk pukul 18 WIB. Kita doakan agar semua acara berlangsung dengan baik. Kesembilan, pendaftaran CD khusus. Gereja kita mengadakan katekisasi CD khusus kepada jemaat dewasa, yaitu yang berusia 21 tahun ke atas, dan yang bekerja di luar kota atau di luar Tangerang. Pendaftaran dibuka mulai Senin tanggal 18 sampai dengan 30 September 2023, bertempat di kantor gereja. 10. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 24 September 2023, telah menjadi jemaat baru di AKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Agus Yohanes Gultom dan Ibu Herlin Sebrina Manulang, beserta 1 orang anak yang datang dari AKBP Maranatha Marom, Resort Maranatha Marom, Distrik 4 Toba. Bertempat tinggal di Jalan Pembangunan 5, RT RW 001004, nomor 75, Kelurahan Karangsari, WIK 31, NRJ 231636. 11. Anak lahir. Yang pertama, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Moberton Situmorang dan Ibu Jenita Nenggolan pada hari Senin tanggal 18 September 2023, WIK 3, NRJ 231579. Yang kedua, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak John Frankie Panjaitan dan Ibu Melda Sihombing pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, WIK 33, NRJ 221382. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Ke-12, Jemaat Pindah WIK. Sejak hari ini, Minggu tanggal 24 September 2023, telah pindah WIK keluarga Bapak Bengawan Gultom dan Ibu Meida Simanulang beserta 3 orang anak dari WIK 10 ke WIK 11, NRJ 171222. 13. Piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Oktober 2023 adalah Inang Bibelfro Bertauli Hutauruk. 14. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parlado dan seluruh warga jemaat mengucapkan yang pertama selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kita akan mendengarkan surat mengenai perayaan bersama masa penciptaan atau Season of Creation.
Pia Raja Tarutung, 26 Juli 2023, nomor surat 826-L18-7-2023, hal pertangyangan marningot tiki panopaon manang season of creation. Lampiran buku panduan. Mandapoton sude Pandita Resot HKBP Marite Amang Inang Preses HKBP di Ingananabe. Tabe holong dihamu di bagasan guarni debata Sitolusada. Mariteon tinongosma tu hamu amang nami inang nami partorningan ni acara Minggu Ekologi Sipakeota di hari Minggu 24 September 2020 naro saurodotu haputusan ni rapot MPS HKBP di Februari 2020 tolu nang salpu nama notapon na patupaut tama sahali setahun 5 minggu ekologi na pinorhombar tu hari lingkungan hidup sedunia na pinatupani baksota songon pertangyangan maringot tiki panopaon manang season of creation nidasdas di Dewan Gereja-Gereja sedunia. Nunga di Parade Huriata Marhite Departemen Marturia, partorndingan ni ulaoni di bagasan sada buku panduan dohot tata ibadah manang liturgi, tu minggu ekologi, manang pertangyangan maringot tiki panopaoni, naboi mangurupi Huriata Ganu Patupausa. Saya angkiatma marite minggu ekologi dohot tiki panopaonon, lam tahangluon tugas parsuruan pinasahat ni tuata tuhita ima mamari tahun barita nauli tu salut na tinopa marojaon tu evangelium Markus bindu 10 ayat 15 jala panindangion haporsian ni AKBP bindu 5 taringot tu tanggung jawab ni aporsiata maradopon lingkungan hidup. Idotong haputusan ni Sidode Godang Oktober 2022 na mangaon haputusan ni rapot bolon ni Dewan Gereja-Gereja Sedunia di bulan Agustus 2022 di Jerman. Manjawon tu ganuk na porsia di Portibion patu pahon nasa na tarbayat hita mangurui hamomoponi Portibion panghorhoni na guarna climate change. Naung masa sialani pambayani jolma na manegai Portibion. Songanima pinasahat lam di patua tuatama hita patupahon pajawatan tu AKBP di partikiata na digoi ragam tantangan bolon di sandok Portibion. Asaboi parsidot hita HKBP rapdot akadongata jolma di Portibion menjagai hasyanganon. Tarlumobi mangaramoti Portibi nasasadai inganata mangoluon asaboi taoropna di ari-ari naro boi dopehian di bagasan dami hajolmani di Portibion daos kian akamara bolon manang diguari global katastrof na manusai jala manggogoi jolmai di sude inganan di sudut tanuaing nang di sudut na mangihut mar sudut-sudut. Tabe mardongan tangyang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke para Dodiwik masing-masing atau ke sekretariat gereja pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kor inahanna.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang terus-menerus mengalir di hidup kami. Hari ini juga kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Juga beserta dengan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini dan mengikuti ibadah ini. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus dan menguatkan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik kita yang berkumpul hari ini di dalam rumah Tuhan ini atau dimanapun kita dapat mengikuti ibadah ini. Firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ke-16 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti bersama-sama. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa air bah bukan lagi peristiwa yang asing untuk kita dengar dan diperdengarkan bagi kita dalam ada kalanya di setiap khotbah. Dari peristiwa air bah yang diberitakan oleh firman Tuhan sebenarnya menunjukkan dua hal, yaitu yang pertama, bahwa itu adalah hukuman Allah atas dosa manusia. Kalau kita membaca mulai dari pasal yang ke-6, ketika manusia di bumi semua sudah melakukan dosa, melakukan yang jahat, bahkan sampai ada pernyataan Alkitab yang mengatakan, maka menyesallah Allah menciptakan manusia itu. Dikatakan di sana yang ada adalah melakukan yang jahat, mengikuti keinginan hatinya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan mendatangkan hukuman
karena dosa manusia yang lebih menginginkan melakukan yang diinginkan hatinya ketimbang mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Namun peristiwa air bah juga menyatakan hal yang kedua, yaitu bukti kasih Allah yang tidak pernah berhenti kepada mereka yang tetap percaya dan setia. Jadi kalau dikatakan sudah banyak manusia yang melakukan dosa, akan tetapi bagi mereka yang tetap setia, bukti kasih Allah itu ditunjukkan melalui penyertaan Tuhan kepada Nuh, istrinya, anaknya yang 3 Sem, Ham, Yafet, dan juga ketiga menantunya. Dan melalui Nuh, Allah juga menunjukkan kasih setianya yang menetapkan tetap ada kehidupan yang berlangsung di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang diberitakan kepada kita dalam minggu yang ke-16 setelah Trinitatis ini adalah peristiwa ketika air bah telah surut. Diberitakan bahwa ketika Nuh dan keluarganya serta semua yang masuk ke dalam perahu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat oleh Nuh, Alkitab menyaksikan mereka berada di dalam bahtera itu selama 12,5 bulan. Berarti lebih, kalau hitung-hitungan kita sekarang ini, lebih dari 1 tahun. Mereka berada di sana sampai menunggu air bah itu surut. Mereka menunggu peristiwa atau pemberitahuan dari Tuhan. Jadi, dang lomo-lomo ni sinuhi, nggak bosan di para wabah, nggak songono lilikta. Ini kan? Atau mereka juga bergaul hanya dengan itu. Bahkan kalau kita membayangkan secara logika kita dengan binatang yang bercampur ada di sana, walaupun Tuhan perintahkan buat tempat masing-masing, namun berada dalam situasi yang seperti itu tidak membuat Nuh melakukan keinginan hatinya. Kita sudah lama berada di sini. Mari kita coba-coba lihat keluar. Apakah ini airnya telah surut? Nah, tetapi untuk melihat keadaan itu, Nuh melakukan, kalau kita lihat melakukan beberapa hal. Yang pertama, ketika dia menerbangkan burung merpati, ternyata belum ada tempat bersinggah. Kemudian yang kedua, ketika dia menerbangkannya kembali, maka burung-burung itu membawa sedikit yang menandakan seperti ada kehidupan. Namun yang ketiga, burung itu tidak pernah kembali lagi. Nah, walaupun ada tanda-tanda seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Nuh tetap menunggu perintah Allah. Maka ketika Tuhan mengatakan, keluarlah dari bahtera itu, engkau dan seisi perahu tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini yang juga dengan tema minggu kita bagi HKBP pada hari ini, yaitu Tuhan memulihkan umatnya. Kemudian digabung dengan tema minggu kita dalam minggu ekologi, biarlah keadilan dan kedamaian senantiasa mengalir. Hari ini kalau Tuhan mengatakan Tuhan memulihkan umatnya, ketika Allah menyuruh Nuh dan semua yang ada di dalam perahu itu keluar, Allah memulihkan keadaannya, memindahkan dari tempat yang lama kepada tempat yang baru. Sesungguhnya kalau melihat daripada kejahatan manusia,
tidak akan ada lagi yang mendapatkan atau merasakan kebaikan Tuhan itu. Tetap berada di tempat yang lama, tetap berada di tempat yang membawa dia sesuai dengan keinginan hatinya dan hidup seturut dengan itu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita mengikuti keinginan hati kita saja, mengikuti apa yang mau kita lakukan, sebenarnya kita akan hidup juga menuai seturut dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak boleh untuk langsung menyalahkan Tuhan ketika apa yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal kalau kita melihat, kita ini melakukan dengan sesuai keinginan kita, sesuai pikiran kita, sesuai kehendak kita. Sehingga banyak yang merasa bahwa apa yang dilakukannya itu yang akan diterimanya. Tuhan memindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya serta yang ada di sana keluar dari bahtera tersebut. Memindahkan dari tempat yang lama kepada yang baru. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, inilah hal yang pertama yang dilakukan oleh Allah untuk memulihkan umatnya dari firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita juga merasakan ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, Tuhan juga memindahkan kita dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan kita yang baru. Kalau Paulus menyaksikan dan ia terus-menerus menggemakan, karena kasih Kristus, ia memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kendati manusia itu bergumul dan terus-menerus melakukan kesalahannya, namun ketika dihadapkan dengan kasih Tuhan yang memindahkan dan menginginkan kehidupan bagi manusia itu, inilah yang kita lihat menjadi bukti kasih Tuhan. Karena kalau kasih Tuhan tidak ditunjukkan bagi kita dengan memindahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, mungkin kalau dengan menurutkan kemarahan dan murka Tuhan karena dosa kita, jangan dong birahita natading di Portibion. Setiap melakukan kesalahan menerima hukuman, setiap melakukan kesalahan menerima konsekuensinya. Tapi Tuhan tidak melakukan hal tersebut. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, walaupun dikatakan tadi bahwa Tuhan benar-benar tidak menyukai dan begitu murka dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, tapi kembali kita diperhadapkan melihat bagaimana Allah, bagaimana Tuhan yang memang terus-menerus menunjukkan kasih setianya. Jadi kalau Nuh keluar dari bahtera dan ia memberikan persembahannya, Allah begitu menyukainya dan Allah semakin mengatakan bahwa tidak akan pernah lagi mendatangkan hukuman yang seperti itu. Tuhan memulihkan kehidupan kita dengan caranya yang kedua dari firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, yaitu mengampuni kita dan tidak membinasakan lagi seperti air bah yang terjadi menimpa Nuh dan orang-orang pada zamannya. Akan tetapi, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau Allah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menimpakan lagi air bah seperti yang terjadi di tengah-tengah manusia pada zaman Nuh dari firman Tuhan ini, itu bukan karena manusia itu sudah semakin lebih baik. Itu bukan karena manusia itu sudah jauh lebih baik daripada melakukan yang tidak baik. Akan tetapi Allah mulai didokot di bahasa Batak lobitakas marpamuati. Mulai dok marpa
sebenarnya seperti kita, seperti orang tua yang melihat anaknya yang terus-menerus dinasehati, tapi bolak-balik melakukan kesalahan, jutia dorohana, kesal sekali. Atau mungkin juga dia ingin melakukan tindakan, akan tetapi dia lus mamusia dadanaya mandok tong do HP anak niba. Ini kan? Walaupun sudah berkali-kali diingatkan, olo, iya. Namun ketika kembali melakukan hal yang salah, tong do mengelus dada atau rasi. Dan akan kembali mengatakan bahwa anakku do. Atau mungkin juga dalam hubungan keluarga. Nah ini, yang perlu untuk kita pulihkan. Mungkin juga berkali-kali melakukan hal-hal yang salah. Jadi kalau bagi orang-orang yang percaya, menurut daripada kebaikan Tuhan, dan berlaku di hita ende popiate. Satu kali kau sakiti hati ini, sudah kumaafkan. Kedua kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Aleng godo ende yate, tapi jangan coba 3 kali. Enak. Nah, kalau Tuhan mengatakan seperti itu, habis mahitate. Iya. 1 kali kau berdosa kepadaku, kumaafkan. Kedua kali maafkan. Tapi jangan coba 3 kali. Allah terus menerus menunjukkan kasih-Nya. Mungkin kita juga disakiti berulang-ulang. Akan tetapi kembali melihat keutuhan keluarga. Kau telah mempersatukan kami Tuhan. Mungkin banyak yang tidak terterima. Ini, bahkan banyak yang menyerah. Atau bahkan juga di banyak hal yang kita rasa, bagaimana kita memulihkan hubungan dengan baik ketika berulang-ulang kali melakukan hal-hal yang tidak baik. Songon natorasi nama nopu adorana yang mengelus dada. Atau seperti kita juga yang terus-menerus bisa melihat dengan sabar dan benar-benar dengan kesabaran yang dari Tuhan untuk mengakui bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan dibukakan hatinya. Ini kan? Tapi ketika permintaan maaf itu diberikan dan ketika kasih setia Allah itu diberikan kepada kita, bukan berarti juga gabilomo-lomota. Bukan berarti kita ini juga menjadi orang-orang yang dokonati lomota. Toh dimaafkan toh, enggak apa-apa. Toh enggak ada hukumannya juga. Ini adalah pemikiran bagi mereka yang menganggap kecil kebaikan dan menganggap sepele hati orang yang bersabar melihat banyak hal yang sebenarnya perlu dilakukan tindakan. Nah ini. Itu sebabnya tadi kalau Korpunguan Ina Kamis mengatakan masih juan mak unang masih hukuman. Nah ini tidak hanya melihat bahwa orang lain salah. Mungkin saya juga pernah salah. Nah ini. Jadi kalau tidak ada hati yang luas dan lapang untuk melihat bagaimana Tuhan yang sudah memulihkan kita di hadapannya, kita tidak akan bisa untuk menerima kekurangan orang lain. Atau bahkan juga akan melihat itu sebagai satu noda yang tidak bisa untuk dihapuskan. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Allah memulihkan umatnya dalam firman Tuhan hari ini juga, yaitu ketika Tuhan membawa kebaikan melalui Nuh dan orang-orang yang ada di bahtera tersebut, dengan kasih Tuhan yang membuat musim di tengah-tengah dunia ini. Allah tadi katakan, selama bumi masih ada,
Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Allah memulihkan kehidupan daripada manusia itu untuk perkembangan yang lebih baik dengan membuat musim yang berganti di kehidupan kita. Jadi kalau ada musim menabur, musim menuai, musim dingin, musim kemarau dan musim hujan, kita percaya Allah berperan di sana. Kalau musim ini tidak ada, coba kita bayangkan. Bagaimana kalau seandainya siang terus kehidupan kita ini? Bagaimana seandainya holan nabur terus mulut tahun? Hanya kegelapan yang ada. Ya. Atau kita lihat bagaimana kalau hanya musim kemarau saja. Apalagi kita sekarang ini ya, hanya 3 bulan saja, 3 bulan ya musim kemarau ini. Hingga pada saat ini ngabusi saul jol mayate. Ya, kami minggu yang lalu pergi sermon ke distrik. Sepanjang jalan yang dilewati itu pohon-pohon mengering. Semuanya berganti warna. Yang biasanya kita bisa melihat hijau yang segar, akan tetapi sudah banyak yang seperti gosong. Menanti turunnya hujan. Masih 3 bulan. Bayangkan kalau terus menerus. Akan tetapi kalau musim hujan juga. Nah, banjir di mana-mana. Nah ini, apapun tidak bisa misalnya untuk menjemur atau mengeringkan. Nah ini, serba salah sudah. Akan tetapi, mau lihat ya mak, Tuhan yang mengatur musim bagi kehidupan kita. Ada siang dan malam, ada musim menabur dan menuai, ada musim dingin dan musim panas, ada kemarau dan hujan. Jadi kalau hari ini kita menghadapi musim kemarau juga, bersyukurlah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita percaya saatnya akan datang hujan. Kalaupun kita menghadapi musim hujan juga, bersyukurlah kita percaya musim kemarau akan datang. Tuhan mengaturnya. Akan tetapi kita juga diminta oleh Tuhan berperan dalam setiap musim yang diadakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Secara khusus pada minggu ini, gereja kita HKBP menetapkan minggu ini adalah minggu ekologi, yaitu minggu perayaan bersama masa penciptaan. Kalau dikatakan perayaan masa penciptaan, ini berarti mengembalikan ingatan kita atau mengembalikan hati kita melihat bagaimana alam yang diciptakan oleh Tuhan, dan setiap Dia selesai menciptakan, Tuhan katakan semuanya baik adanya. Tidak ada yang kurang. Semua baik adanya. Akan tetapi kalau kita melihat hari ini alam yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sudah banyak yang rusak. Ini ada mungkin orang yang mengatakan itu pengaruh alam juga. Tapi apakah kita menyadari juga banyak peran manusia yang merusak daripada alam ini? Banyak yang mengeksploitasinya demi kepentingan sendiri. Bahkan untuk kesenangannya sendiri. Merusak alam tanpa memperdulikan kehidupan yang akan berlangsung selanjutnya. Kalau kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya, Allah memakai Nuh dan keluarganya untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan alam sekitar. Semua telah habis kalau Alkitab menggambarkan ketika air bah itu turun dan menggenangi bumi, maka semuanya itu sudah habis. Akan tetapi melalui Nuh, Allah mau memakai untuk melanjutkan keberlangsungan penciptaan tersebut. Minggu ekologi pada hari ini juga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kembali menimbulkan kesadaran kita tentang alam sekitar.
bahwa sesungguhnya kehidupan kita tidak terlepas dari alam sekitar. Kalau alam di sekitar kita baik-baik saja, kita pun akan baik-baik saja. Namun kalau alam di sekitar kita juga rusak, kita pun akan merasakan imbasnya. Oke, mungkin orang katakan, kalau aku buang sampah ke sungai, atau ke kali, atau kemana lah, sampah saya kan sedikit. Ya toh, mungkin sampah kita hanya sedikit segenggam. Tapi berapa ratus orang dengan segenggam ini yang membuang sampah ke sana berkali-kali. Kalau saya pulang ke rumah saya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, rumah saya melewati kali. Ini yang di sipon irigasi. Saya sendiri menyaksikan, seringkali setiap petugas membersihkan dan rutin membersihkan sungai ini. Tetapi kita tahu hitungan jam kembali sampah sudah kembali penuh. Hitungan jam, bukan hari. Ketika selesai dibersihkan, wah luar biasa. Namun kemudian kita saksikan hitungan jam kembali kotor. Bukan hanya itu. Oke, kita katakan itu tempat secara umum. Mari kita lihat juga bahkan di sekitar kita. Bagaimana kita mencintai alam di sekitar kita. Bagaimana kita mau menjaga alam ini supaya tetap lestari. Bagaimana kita mencintai tempat yang ada di sekitar kita. Tidak hanya sejuk mendatangkan kebersihan, mendatangkan ketenangan. Bahkan mungkin di gereja juga, di dalam rumah Tuhan juga, orang-orang tidak segan lagi mengotori gereja tersebut. Itu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tetap membiasakan, apalagi di gereja kita ini. Mungkin kita ada bawa sesuatu dari rumah, mungkin kita ada pakai sesuatu dari rumah di dalam gereja ini. Jangan kita tinggalkan yang membuat kotor tempat ini. Mungkin kalau rumah kita kotor, kita bisa pusing, suntuk, apalagi kain Natal. Namun kalau kita melihat dalam rumah Tuhan ini, sampah berserakan, tidak peduli. Nah ini, belum lagi, ini puji Tuhan, gereja kita kalau kita lihat, coret-coretan tidak ada. Bahkan bisa dengan coret-coretan kata-kata yang kita tidak tahu apa maknanya, ada di dalam gereja tersebut. Kemudian lingkungan sekitar kita juga tidak menutup mata. Kita lihat, kalau di sekitar kita ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mungkin kita gampang mengatakan, kotor naik, ini jorok sekali. Ini kurang bersih atau seperti ini. Kita mau berikan tanggung jawab kepada siapa? Kita tidak hanya menuntut orang lain memberikan kepada kita. Akan tetapi juga apa yang sudah kita berikan dan mau kita lakukan. Menjaga alam sekitar ini juga. Kalau rumah kita tentu dengan banyak pepohonan. Atau tempat-tempat sekitar kita merasakan nyaman di sana. Begitulah bumi ini yang sudah rusak sekarang ini. Kalau kita katakan tadi dengan keinginan atau juga demi kenyamanan dan ketenangan diri sendiri. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita tetap bahwa diajar melalui minggu ekologi ini memiliki gaya hidup yang ramah terhadap alam. Kita jadikan bumi ini, kita tahu rumah bersama untuk kita tinggal, untuk kita tempati, untuk bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati ciptaannya yang luar biasa. Bagaimana kita berperan di sana sehingga kita juga mau untuk menyanyikan kebesarannya dan semua ciptaan ini ikut bernyanyi membesarkan nama Tuhan seperti yang dibawakan oleh punguan Inahanna tadi. Endeho majahoba aletanoon doho sudena akka natinopana. Semua akan bisa bernyanyi bersama ketika menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya, memulihkan kehidupan
antara saya dengan pribadi saya dengan sesama saya, dan saya dengan Tuhan saya, supaya senantiasa kasih setia itu menggambarkan pemulihan Tuhan yang luar biasa dan kebaikannya yang tidak berhenti di kehidupan kita dan kita bawa di tengah-tengah alam sekitar kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus melakukan yang diinginkannya, menjadi pribadi yang menginginkan yang terbaik seturut dengan kasih-Nya. Dan hari ini juga karena kasih setia Tuhan, kita mau memberikan bukti kasih kita kepada salah seorang sintua kita yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 15 Oktober yang akan datang. Amang Sintua Kolester Simarmata. Banyak hal yang sudah dilakukan Amang ini, secara khusus mungkin di week 8 dan bagi kita semua. Kita merasakannya, karena itu kita mau menunjukkan cinta kasih atas pelayanan yang telah diberikan Amang ini. Juga bukti kasih ketika Tuhan memulihkan kita di hadapannya, dan syukur kita kepadanya melalui kasih kita kepada orang-orang yang pernah memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan untuk kebaikan-Mu di hidup kami. Allah yang begitu baik, yang mengasihi kami. Yang salah di hadapan Engkau dengan penuh kesabaran dan kasih setia, mau untuk menerima kami. Tuhan, terima kasih untuk pemulihan yang luar biasa Tuhan berikan. Tuhan mau mengembalikan kami kepada keadaan yang sebelumnya, yang tetap baik di hadapan-Mu. Tolong kami menerimanya Tuhan, menerima satu dengan yang lain, dan juga dipulihkan dengan alam sekitar kami. Hari ini kami diingatkan akan kasih-Mu, juga diingatkan untuk mencintai semua yang Tuhan hadirkan di hidup kami, baik sesama kami, bahkan alam sekitar kami. Tolong kami untuk mencintai pemberian-Mu Tuhan, bukan merusak. Tolong kami untuk menghargai setiap apa yang Tuhan berikan di hidup kami, sehingga itu melambangkan dan mencerminkan bagaimana Tuhan menginginkan hidup yang berbuah dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bawa semua jemaat-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah pada hari ini, secara khusus mereka yang dalam kelemahan tubuh. Mari Bapa tumpangkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan dan kekuatan. Juga untuk semua kehidupan jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu sampai kepada orang tua. Tuhanlah kiranya yang senantiasa hadir dan memberikan yang terbaik di setiap gerak kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan hidup kami, keadaan kami, hati kami dan pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan. Biarlah ketika kami kembali dari rumah-Mu yang kudus ini, kami tetap merasakan pemulihan yang Tuhan berikan di hidup kami, sehingga kami menjadi manusia baru. Dalam Kristus Yesus Sang Pemilik kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan yang baru kita dengar menjadi semangat baru bagi kita untuk ikut berperan memulihkan kebaikan ciptaan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk Sintua memasuki masa pensiun. Kita hantarkan ke depan altar sambil kita bernyanyi. Ku
Saudara-saudara sekalian,
Biarlah hatimu diberkati dan dibukakan untuk menerima air keadilan dan kedamaian yang dari Allah. Biarlah hidup kita dipakai Allah untuk menjadi sungai kuat yang membawa keadilan dan kedamaian bagi saudara-saudara dan seluruh ciptaan yang sedang menderita. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama semua orang sebagai keluarga besar untuk mendatangkan kebaikan Allah bagi semesta. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.